Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Jadi di belakang Iksan PLTS ini ada sistem PLTS, sistemnya off grid dengan sistem voltasenya tegangan 24 volt DC. Untuk inverternya ini berkapasitas 1000 watt atau 1 kilowatt. Kemudian untuk solar panel di workshop Iksan PLTS baru terinstall sebesar 240 watt peak. Jadi untuk siang ini, saat ini tanggal 13 bulan 6 2025 jam 1:16 saat ini sedang menggunakan PLTS tanpa PLN. Untuk bebannya saat ini continuous di 59 watt untuk beban lampu. Kemudian untuk charging HP, kemudian beban juga ada kipas angin. Jadi bisa kita jelaskan untuk Mas Guys, untuk di sistem PLTS yang Iksan install saat ini Mas Guys. Jadi akan kita jelaskan satu persatu. Jadi di sebelah kanan ini ada inverter Mas Guys, bermerek Kenika. Jadi power inverter ini dia bertegangannya 24 volt DC sistemnya. Kemudian untuk wattnya, output wattnya maksimal di 1000 watt atau 1 kilowatt. Ini waktu itu Iksan PLTS install pada tanggal 21 bulan 1 2025. Kemudian di sebelahnya inverter Kenika ini Mas Guys ada lagi MPPT atau Solar Charger Controller 60A bermerek Samoto. Jadi arus chargingnya ini maksimal di 60 ampere. Jadi arus chargingnya maksimal di 60 ampere. Jadi ini terinstall di workshop Iksan PLTS sejak tanggal 7 bulan 4 2024 Mas Guys. Dan saat ini pun masih normal, tidak ada kendala, jadi tidak ada trouble sama sekali, masih aman. Jadi ini yang kita gunakan, jadi sistemnya 24 volt, inverternya juga sistemnya 24 volt. Namun untuk Samoto MPPT 60 ampere ini bisa menggunakan sistem 12 volt DC, kemudian bisa menggunakan sistem 24 volt DC, kemudian bisa juga menggunakan sistem 36 volt DC, dan juga bisa menggunakan sistem yang paling tertingginya di maksimal di 48 volt DC. Jadi untuk MPPT ini bisa di tegangan range 12 volt, kemudian di 24 volt, kemudian di 36 volt dan 48 volt. Untuk di tegangan 12 volt DC untuk tegangannya itu maksimal minimal di 20 volt DC, kemudian maksimal di 150 volt DC. Kemudian untuk di tegangan 24 volt DC itu untuk arus chargingnya minimal tegangan 36 volt DC, maksimal 150 volt DC. Untuk sistem 36 volt DC untuk minimal arus tegangan dan tegangan chargingnya voltase di 48 volt DC, maksimal di 150 volt DC. Kemudian untuk di sistem tertinggi 40 volt DC untuk di Samoto 60 ampernya, untuk tegangan terendahnya di minimal 64 volt DC. Kemudian untuk untuk voltase untuk chargingnya maksimal di 150 volt DC. Kemudian untuk PV input power ini untuk di sistem 12 volt DC maksimal di PV-nya di solar panelnya itu maksimal di 800 watt peak atau 800 WP untuk maksimalnya. Kemudian untuk di sistem 24 volt DC, untuk di sistem 24 volt DC untuk solar panelnya maksimal di 1600 watt atau 1600 WP. Kemudian untuk di sistem 36 volt DC ini tuh maksimalnya di solar panel yang terinstall itu maksimal di 2400 WP atau 2400 watt peak. Kemudian untuk di tegangan maksimalnya di 48 volt DC ini maksimalnya di maksimal di wattnya di 3200, di maksimal di 3200 watt peak.
Jadi untuk di MPPT Samoto ini maksimal di 48 volt DC. Jadi untuk PLTS itu begini, untuk PLTS dulu Iksan PLTS juga sempat menggunakan yang sistem 12 volt DC. Jadi untuk sistem yang 12 volt DC itu kurang efisien ketika untuk mengangkat seperti kulkas, mungkin seperti pompa air itu juga kurang efisien. Jadi efisiennya minimal di 24 volt DC kalau disarankan. Dan juga dulu Iksan PLTS itu masih menggunakan inverter, inverter yang 12 volt DC. Jadi untuk inverternya dulu Iksan PLTS masih menggunakan inverter high frequency. Nah, jadi seperti ini Mas guys, di samping Iksan PLTS ini ada inverter yang berjenis inverter high frequency. Jadi inverternya seperti ini Mas guys ya. Jadi ini dulu bekas komputer seperti UPS itu seperti UPS. Jadi ini bekas UPS komputer atau UPS uninterrupted power supply. Jadi untuk backup saja. Tapi waktu itu Iksan PLTS masih menggunakan sistem di 12 volt DC. Jadi ini Iksan PLTS kita fungsikan sebagai pembangkitnya, sebagai inverternya begitu Mas guys. Jadi dulu sempat kita lepas gitu Mas guys ya dari casingnya yang casing yang hitam itu yang panjang Mas guys. Jadi kita taruh di papan seperti ini. Jadi ini ada kipasnya, cooling fan-nya, jadi dia mendinginkan trafo yang ada di papan ini Mas guys. Jadi ada mendinginkan trafonya. Jadi mendinginkan trafonya dan juga mendinginkan papan PCB-nya ini Mas guys untuk rancangan untuk elektroniknya. Begitu untuk kitnya. Jadi untuk mendinginkan kipas untuk mendinginkan trafo dan juga untuk mendinginkan kitnya Mas guys. Jadi kalau untuk Iksan PLTS ini dulu menggunakan sistem ini Mas guys 12, kemudian dulu masih menggunakan sistem 12 volt DC untuk lampu saja. Kita tidak bisa menyalakan kulkas, tidak bisa, pompa air tidak bisa. Pokoknya untuk sistemnya masih sistem DC. Jadi cuma untuk menyalakan lampu-lampu DC. Dan sekarang alhamdulillah untuk Iksan PLTS sudah bisa untuk menyalakan, ya alhamdulillah sudah bisa untuk menyalakan kulkas, kemudian ya seperti bor, blender, mixer, kemudian TV sudah semuanya di rumah ini sudah bisa terbackup oleh sistem PLTS 24 volt. Namun untuk solar panelnya yang kurang Mas guys. Karena solar panel baru terinstall 2400 untuk minimal di 500 WP, untuk maksimal di 1600 WP. Jadi nanti untuk pemasukan dan pengeluarannya bisa seimbang. Jadi kalau untuk saat ini masih kurang Mas guys untuk pemasukan dan pengeluarannya, masih terhitung masih banyak pengeluarannya, tapi ya masih stabil begitu. Jadi ini dulu menggunakan Iksan PLTS menggunakan sistem 12 volt dengan sistem inverter ini juga. Inverternya sepertinya ini tidak untuk inverter yang continuous. Kalau UPS itu dia hanya untuk backup Mas guys. Dan juga ini inverternya masih bertipe high frequency. Jadi waktu itu sempat Iksan cari di YouTube untuk apa itu high frequency. Jadi high frequency itu dari tegangan DC kemudian dinaikkan DC-nya menjadi tegangan DC tinggi, kemudian dinaikkan lagi menggunakan trafo yang kotak ini Mas guys, trafo kotak atau high frequency. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan trafo high frequency karena high frequency juga itu untuk menyalakan kipas itu bisa mendengung Mas guys. Jadi rasanya itu mendengung dan bahaya juga lama-lama untuk kipas angin. Dan untuk seperti kulkas, seperti pompa air itu tidak kuat sama sekali. Dia akan protek. Kemudian saat ini untuk kit papan ini tidak Iksan PLTS gunakan. Sekarang untuk saat ini baru dimuseumkan Mas Bro. Jadi
kita sebagai, pengguna PLTS ini ya bermula dari sistem 12 volt, jadi tahu mana sistem 12 volt, tahu mana sistem 24 volt dan 48 dan juga ada 96 volt DC dan juga masih ada sistem yang lainnya. Jadi seperti itu Mas guys untuk PLTS. Jadi semakin tinggi tegangan DC yang sistem gunakan PLTS itu akan semakin sangat efisien dan ampernya pun juga akan sangat kecil begitu. Semakin tinggi tegangan itu ampere DC-nya semakin kecil. Nah, jadi ini untuk yang Ihsan PLTS dulu gunakan sekarang sudah ganti Mas guys menggunakan yang inverter yang low frekuensi. Jadi kalau ini kan high frekuensi, jadi dia menggunakan frekuensi tinggi dengan trafo kotak. Jadi saat ini Ihsan PLTS berganti menggunakan trafo yang yang low frekuensi. Jadi untuk yang low frekuensi Ihsan PLTS sekarang saat ini sudah install. Ini yang tadi Mas guys bertipe low frekuensi. Jadi kalau low frekuensi itu dia low frekuensi itu trafonya tidak kotak seperti yang tadi Mas guys ya. Kalau tadi itu kan kotak untuk yang high frekuensi. Jadi kalau untuk yang low frekuensi ini trafonya dia bulat. Trafonya itu bulat begitu. Kemudian untuk gelombang keluarannya itu juga sudah murni seperti PLN begitu. Jadi gelombangnya sudah seperti AC, sudah murni PLN. Nanti akan kita perlihatkan jadi seperti apa untuk gelombangnya itu nanti akan kita ada gambarannya Mas guys. Jadi ada perbedaan dengan gelombang low frekuensi dan high frekuensi. Ihsan PLTS cari dulu Mas guys di gambarnya. Waktu itu sempat Ihsan PLTS gambar. Jadi ini sudah ketemu Mas guys untuk gambarannya. Jadi untuk di gambarannya seperti ini Mas guys ya. Bisa terbaca Jadi untuk gambaran gelombangnya seperti ini ya Mas guys. Jadi ada di sini ada gelombang inverter. Jenis inverter ada yang PSW, ada yang pure sine wave. Kemudian ada yang MSW atau modified sine wave. Jadi gelombangnya seperti ini Mas guys. Disarankan menggunakan untuk inverter disarankan menggunakan yang pure sine wave. Jadi gelombangnya seperti murni PLN. Jadi naik turun gelombangnya. Naik turun. Kemudian untuk yang MSW ini modified sine wave ini gelombangnya bisa digambarkan seperti ini. Gambarnya kotak-kotak. Jadi dia itu belum murni, keluarannya belum murni seperti PLN. Jadi masih campuran gitu Mas guys ya. Belum murni. Jadi kadang ya itu suka bengung kalau untuk dengung untuk kipas angin. Nah, jadi PSW artinya pure sine wave. Jadi gelombang yang dikeluarkan, gelombang AC-nya itu outputnya itu murni begitu Mas guys seperti PLN. Jadi tidak dengung sama sekali. Kemudian ada lagi yang MSW atau modified sine wave. Nah, ini modified sine wave ini dia gelombangnya masih seperti ini. Jadi gelombangnya masih seperti kotak-kotak. Kemudian untuk PSW ini biasanya menggunakan pure sine wave trafo bulat. Biasanya menggunakan trafo bulat seperti yang Ihsan PLTS install ini menggunakan trafo bulat atau trafonya trafo toroid. Disarankan menggunakan trafo toroid untuk sistem PLTS. Sekalian menggunakan trafo toroid. Jadi untuk yang MSW ini menggunakan trafo kotak. Jadi yang seperti yang tadi Mas guys untuk MSW itu trafonya menggunakan trafo kotak. Jadi dia trafonya kebanyakan kotak gitu Mas guys. Tapi ada juga mungkin yang ya belum Ihsan PLTS belum cari tahu untuk ada yang bulat ada atau tidak begitu. Oke Mas guys, jadi
di sini ada, kemudian tadi sudah kita bahas, di sini ada inverter low frekuensi, sistemnya 24 volt DC dengan wattnya bebannya 1000 watt. Kemudian di sini ada lagi MPPT tadi 60 ampere untuk maksimal di sistem 48 volt DC. Dia juga bisa menggunakan sistem 12 volt DC, 24 volt DC, 6 volt DC, dan 48 volt DC. Nah, perlu diketahui juga Mas guys, untuk sistem dalam PLTS itu ada sistem PLTS bertegangan 12 volt DC, kemudian ada juga sistem PLTS menggunakan seperti yang sistem PLTS gunakan di 24 volt DC. Kemudian juga ada lagi sistem yang di bertegangan di 36 volt DC. Kemudian ada lagi sistem PLTS yang bertegangan di 48 volt DC. Kemudian ada lagi sistem PLTS yang bertegangan di 96 volt DC, yang baru Iksan PLTS tahu maksimal di 96 volt DC. Jadi ada lagi kalau Iksan PLTS searching di internet dan YouTube itu ada lagi dari di atasnya 96 volt DC untuk sistem PLTS itu masih ada. Jadi kemungkinan ada yang di sistem 120 volt DC, dan juga kalau tidak salah di sistem 240 volt DC atau tadi belum Iksan PLTS lebih tahu secara lanjut. Jadi dulu Iksan PLTS sempat menggunakan sistem 12 volt DC. Jadi dulu Iksan PLTS sempat menggunakan sistem yang 12 volt DC. Untuk 12 volt DC ini disarankan untuk menggunakan bisa Mas guys untuk PLTS untuk yang kecil-kecil mungkin bebannya di bawah 1000 watt atau 500 watt saja. Kemudian maksimal untuk di tegangan sistem 12 volt DC ini ada maksimalnya. Jadi di maksimal di 1000 watt ya bisa. Setahu Iksan PLTS bisa menggunakan 3000 mungkin 5000, tapi ya akan menguras energi untuk baterainya, lebih banyak ampernya yang terkuras itu akan lebih banyak untuk ampernya. Jadi semakin tinggi tegangan dari 12, 24, 48, 96 ini akan semakin efisien. Tapi untuk seperti rumah Iksan PLTS ataupun rumah-rumah masyarakat pada umumnya bisa menggunakan sistem 48 volt DC untuk yang disarankan. Dan juga kita harus melihat dengan bebannya yang beban continuous atau beban pemakaian setiap harinya berapa watt. Jadi kemudian untuk sistem 12 volt DC ini maksimal di wattnya di 1000 watt atau 1 kilowatt. Jadi dia tidak boleh melebihi 1000 kilowatt ya, bisa mungkin ada yang di sekitar Iksan PLTS tahu di 1000, 2000 dan 3000. Tapi untuk di 3000 watt akan ampernya lebih banyak, lebih besar ampernya. Kemudian ada lagi tegangan sistem 24 volt DC. Nah, jadi untuk sistem 24 volt DC ini yang nomor 2 ini Iksan PLTS yang gunakan untuk saat ini. Sistem 24 volt DC dengan watt maksimal di Iksan PLTS untuk sarankan di 2000 watt. Ada juga yang di 1000, 2000 Iksan PLTS gunakan 1000, ada yang juga yang di inverter jenisnya 24 volt DC, ada yang di 1000, ada yang di 2000, kemudian ada yang 3000, ada juga yang setahu Iksan PLTS masih ada di 3000. Disarankan untuk yang sampai di 2000 saja. Mungkin 3000 bisa juga, tapi akan ampernya lebih besar, yang dikurasnya nanti ampernya lebih besar. Jadi kalau 3000 watt nanti disarankan menggunakan yang 48 volt saja. Jadi jangan di 24 volt DC begitu. Kemudian untuk sistem ada juga yang 36 volt DC. Jadi 36 volt DC itu setahu Iksan PLTS itu jadi untuk MPPT Samuto ini bisa untuk di tegangan 36 volt DC. Namun untuk inverternya Iksan PLTS belum mencari tahu untuk jenis inverter yang bertegangan 36 volt DC itu. Untuk rata-rata penggiat PLTS Indonesia itu menggunakan inverter yang di tegangan 12 volt DC, 24 volt DC, 48 volt DC, dan 96 volt DC. Jadi untuk sistem PLTS itu berkelipatan 12 volt DC, ada yang 12, 24, 36, kemudian 48, kemudian ada lagi 60 volt DC, kemudian ada lagi di 72 volt, kemudian ada lagi di
80 volt kalau nggak salah Mas guys ya. Kemudian ada di 96. Jadi, untuk yang ketiga ini sistemnya PLS di 48 volt DC. Jadi untuk 48 volt DC ini untuk rumah tangga yang sederhana begitu ya, untuk yang mungkin di 6 ampere kWh terpasang atau 4 ampere itu sudah sudah jos lah ibaratnya, sudah bisa ya mungkin 24 jam sudah bisa, atau mungkin setengah 12 jam juga bisa. Kalau untuk sistem 48 volt DC ini dipasang di tempat Iksan PLS bisa menyala 24 jam, tapi ya diimbangi dengan solar panelnya juga, jadi ada pemasukan dan pengeluaran seimbang begitu Mas guys. Kalau bisa pemasukan tuh harus lebih besar daripada pengeluaran, nah begitu. Nah kalau untuk 48 volt DC ini untuk kemarin yang Iksan PLS main bersama rekan-rekan kunjungan dan juga ya ngopi-ngopi bersama bersama komunitas PLTS Renewable Energy Indonesia Lampung itu di Metro, kemudian di Trimurjo itu di tempatnya Mas Dwi Karya General Electrical. Jadi Iksan PLTS itu waktu itu diajak ke rumahnya Mas Burhan, namanya Mas Burhan. Jadi di sana Iksan PLTS melihat melihat sistem PLTS 48 volt DC dengan 1 unit baterai. Jadi untuk beban kontinus di 300 watt untuk dari sempat Iksan PLTS tanyakan juga, itu bisa bertahan dari malam ketemu malam. Kemudian untuk sistem 48 volt DC ini bertegangan 48 volt DC, kemudian untuk wattnya 6000 watt. Jadi sangat enteng sekali jika untuk mengangkat beban-beban seperti punya Iksan PLTS ini. Beban untuk saat ini di 57 watt saja untuk PLTS-nya. PLN kita padamkan dengan 00 watt. Jadi dia sangat efisien kalau untuk sistem di 48 volt DC. Di sistem 24 juga sudah sangat efisien, apalagi sistemnya di 48 volt DC ini sudah luar biasa. Jadi untuk sistem 48 volt DC untuk wattnya harusnya bisa dikeluarkan sebesar 6000 untuk wattnya. Jadi untuk misal mengangkat beban sebesar 300 watt ataupun 500 watt sangat enteng sekali. Jadi untuk ampernya pun 48 volt DC ini akan lebih kecil. Jadi semakin tinggi tegangan akan semakin efisien. Jadi ada lagi sistem PLTS itu yang 96 volt DC. Jadi sistem PLTS 96 volt DC ini kemarin Iksan PLTS lihat di salah satu YouTube, di namanya YouTube-nya Aspro Workshop Jogja. Nah itu kadang Iksan PLTS ya melihat dan juga belajar dari YouTube di Aspro Workshop Jogja itu. Jadi di situ ada PLTS yang 96 volt DC. Jadi untuk menghandle untuk wattnya di 10.000 watt atau 10 kilowatt. Jadi untuk Iksan PLTS yang mengetahui baru ada di sistem 12 volt, 24, 48 dan 96 untuk inverter. Mungkin ada juga yang di 240 volt DC akan lebih efisien, tapi untuk pembiayaan lebih mahal lagi Mas guys. Kemudian di samping MPPT solar charger tadi ada inverter, kemudian ada MPPT 60A, kemudian ada voltase. Nah untuk charging atau alat charging atau MPPT ini, untuk alat charging dari matahari, solar panel menuju ke baterai. Untuk Iksan PLTS sarankan dulu sempat menggunakan yang tipe PWM. Jadi yang tipe PWM itu dia pulsa wood modul atau tegangan yang berlebih itu dibuang. Dari informasinya di YouTube yang Iksan cek untuk informasinya untuk apa itu MPPT dan PWM untuk perbedaannya. Jadi untuk PWM ini, untuk MPPT yang Iksan PLTS gunakan MPPT 60 ampere. Jadi untuk MPPT yang Iksan PLTS si MPPT 60A bermerek Samoto Solar Charger Controller 60A dengan sistem yang digunakan Iksan PLTS saat ini 24 volt DC. Dengan inverter juga 24 volt DC. Jadi MPPT atau artinya maksimum power point tracking. Jadi dia mengolah tegangan yang masuk dari solar panel itu diolah dengan tegangan yang berlebih, itu akan diolah menjadi arus informasinya seperti itu untuk untuk MPPT, semua merek, semua tipe MPPT. Jadi dia menggunakan gulungan-gulungan trafo
lilitan yang kecil. Jadi untuk, eee, mengolah mengolah tegangannya menjadi arus. Jadi dari masuk ini Mas guys, dari solar panel masuk ya kan MCB DC, masuk solar MPPT, kemudian diolah dari tegangan 40 volt dan maksimal jika diberi beban di 30 volt DC, diolah menjadi untuk men-charging tegangan voltase di 26 volt DC. Jadi kemudian di sini ada, eee, voltmeter Mas guys ya. Jadi di sini ada voltmeter yang pertama B1, baterai 1. Di sini ada voltmeter, jadi Isan PLS masih menggunakan lampu DC, tapi lampu DC-nya kita mengambil setrumnya dari PLTS ataupun PLN. Jadi kita turunkan dulu dari tegangan AC menuju ke DC menggunakan switching power supply. Nah, jadi ya kita olah Mas guys dari tegangan AC menuju ke tegangan DC menggunakan switching power supply. Jadi seperti ini Mas guys untuk switching power supply-nya. Nah, jadi ada seperti ini Mas guys, ini switching power supply. Ini yang bertegangan voltase di 24 volt DC. Untuk arusnya keluarannya di 20 ampere. Di 24 volt DC. Kemudian di bawah ini juga ada Mas guys untuk switching power supply yang bertegangan 12 volt DC. Karena untuk Isan PLTS masih menggunakan lampu DC menggunakan sistem 12, jadi menggunakan yang sistem 12 volt DC. Akan Isan PLTS nyalakan Mas guys coba untuk lampunya. Jadi ini sempat nyala juga Mas guys. Jadi saat ini ada tambahan untuk lampu. Jadi lampunya DC. Jadi untuk di sini terbaca untuk B1 baterai 1, jadi voltase untuk lampu DC. Sebenarnya sebelah kanan ini juga ada lampu panjang, lampu AC. Jadi untuk kita matikan lagi Mas guys untuk lampu DC-nya. Nah, jadi dia dari tegangan PLN ataupun PLTS di 220 kita turunkan menjadi tegangan 12 volt DC. Namun untuk yang ini tegangannya di 24 volt DC. Jadi kita turunkan dari tegangan 220 inverter ataupun PLN menjadi tegangan 12 volt DC untuk menyalakan lampu DC sebanyak 12 buah untuk di workshop rumah Iksan PLTS. Jadi kehitungannya lebih irit ya Mas guys menggunakan lampu DC. Namun untuk lampu DC ya kurang terang, mungkin ada kelebihan kekurangan, namun untuk wattnya continuous jadi di 80 watt, 70 watt dan bisa untuk menyalakan semua lampu ya, sudah stabil lah, sudah terang gitu Mas guys, sudah standar dibandingkan kita menggunakan lampu yang sistem AC. Jadi ketika menyala semua bebarengan atau bergantian, wattnya juga lebih besar. Makanya Iksan PLS menggunakan lampu DC begitu Mas guys, menggunakan lampu DC. Namun ya ada perbedaannya menggunakan lampu DC dan menggunakan lampu AC. Jadi ketika menggunakan lampu DC berbeda dengan lampu AC. Jadi lampunya akan sedikit redup guys, tapi tidak redup sama sekali. Seperti standar lampu seperti AC seperti pada umumnya. Jadi di sebelah kita ini ada B1 tadi voltase, kemudian voltase power switching power supply tadi, kemudian ada B2 ini untuk memonitor salah satu baterai yang ada di bawah. Nanti akan kita shooting bagaimana baterai yang ada di bawah untuk Isan PLS, baterai berjenis LiFePO4 24 volt 200 ampere. Kemudian di sini ada voltmeter PLN. Jadi voltmeter PLN ini menunjukkan mati ya guys, Mas guys. Jadi voltmeter PLN mati, jadi dia tidak menggunakan PLN untuk saat ini. Kita menggunakan PLS. Jadi sini ada INV inverter dengan tegangan 200 volt DC. Namun di sini terbaca 220 volt DC. Karena ini belum kalibrasinya belum seimbang Mas guys. Dari pas belinya sudah seperti itu, sudah di 200 volt. Terbaca di sini 220. Kemudian di sini ada PV voltage. Tadi ada di sini tegangan PV solar panel di 28 terbaca DC. Kemudian arusnya sekarang masuk Mas guys di 3,6 ampere. Kemudian untuk arus keluarnya di 3,8 ampere ya. Jadi sangat seimbang, sangat stabil begitu Mas guys untuk pengeluaran dan pemasukan dengan beban hanya untuk lampu dan juga hanya untuk kipas. Jadi ada 2 beban. Dan untuk charging. Kemudian di sini ada VDC voltage. Jadi
Di sini ada sistem voltage tegangan yang sistem Xen PLTS gunakan di 24 volt DC. Untuk saat ini tegangannya di 26 volt DC. Jadi dia sangat bagus Mas guys ya. Jadi untuk tegangan di 24 volt DC itu tegangannya dia di atas 24, di maksimal di 29 volt DC untuk penuhnya Mas guys. Jadi untuk saat ini tegangannya sangat-sangat stabil jika menggunakan baterai LiFePO4 atau lithium ion phosphate. Jadi tulisan PLTS sempat menggunakan baterai yang bertipe VRL Anarada, tapi sudah berganti saat ini Mas guys menggunakan baterai LiFePO4 24 volt 200 ampere, jadi sangat stabil. Kemudian di sini ada lagi kalau nggak salah ini ada PZEM 0 015 atau 022, aduh lupa Mas guys ini untuk BZM-nya berapa. Jadi sini ada energi meter gitulah menyebutnya, ada energi meter AC. Tadi sini ada terbaca voltasenya, kemudian wattnya, kemudian frekuensi 50 Hz, kemudian ada arus saat ini terpakai, kemudian KWH total terpakai, kemudian ada lagi power factor. Kemudian di sini ada lagi untuk ada box panel di sebelah kanan. Kemudian ada lagi akan kita jelaskan dulu di box panel sebelah kanan ini Mas guys. Jadi di sini ada input PV solar panel. Jadi input PV solar panel ini jadi dia membaca untuk yang masuk dari atap itu Mas guys, solar panel itu terbaca di sini untuk tegangannya berapa, kemudian arus yang masuk berapa, kemudian wattnya juga masuk berapa, kemudian KWH terpakai total dan juga ampere dan juga AH ampere yang total terpakai, dan juga ada eksternal resistansi dan juga ada persentase di sini voltage-nya berapa, kemudian ada running time. Running time menunjukkan untuk waktu pemakaiannya sudah berapa jam. Di sini terbaca sudah 381 jam. Luar biasa Mas guys, sudah lama juga ini kalau ditotalkan dibagi mungkin 24 jam sudah ya berapa hari Mas guys, sudah lama. Kemudian di sini juga ada monitoring PZEM kalau nggak salah ini 022 atau 015, saya lupa Mas guys untuk ini tipenya. Jadi ini tipenya energi meter AC, kemudian ini kita sebut saja energi meter DC. Jadi ini untuk inputannya, kemudian ini untuk outputnya, sedotannya dari baterai menuju ke inverter. Jadi dari baterai menuju ke inverter ini tadi terbaca untuk arus pengeluarannya. Di sini ada tegangannya sama seperti ini, ada tegangan 26 volt DC, kemudian untuk arusnya saat ini yang terkuras sebesar 3,9 ampere, kemudian untuk wattnya yang terkuras di 100 watt. Untuk running time-nya juga ada, kemudian ada kilowatt hours atau KWH yang total terpakai, kemudian ada eksternal resistensi, kemudian ada juga kapasitas baterai yang sudah terkuras di sini sebesar 569 ampere. Luar biasa, sudah 500 ampere Mas guys untuk arus yang digunakan untuk PLTS. Jadi untuk Xen PLTS ini yang memang kita gunakan kadang hanya untuk backup. Jadi backup itu kita sebagai backup, jadi ketika PLN padam dia baru menyala gitu Mas guys. Tapi untuk chargingnya bisa menggunakan PLN ataupun bisa menggunakan solar panel PV. Jadi bisa ngecas dari matahari dan juga bisa ngecas dari PLN. Jadi untuk saat ini masih Xen PLTS gunakan PLN, gunakan PLTS. Jadi ketika kondisinya sangat terik gitu, sangat terik, Xen PLTS menggunakan PLTS. Ketika agak sedikit mendung mungkin kita beralih oper ke PLN, begitu Mas guys. Jadi jangan sampai tegangannya mungkin di bawah 22 volt DC, tapi tidak pernah alhamdulillah sampai 22 volt DC, mungkin di 23 voltan DC saja. Nah, jadi kemudian di sebelahnya Mas guys ada lagi. Kemudian di sebelahnya sini tadi kita sudah bahas untuk box panel yang di sebelah kanan, kemudian kita akan lagi bahas yang sebelah kiri. Kemudian di sebelah kiri ini ada lagi sun ini atau ini ada 2 sun. Jadi 2 sun, kemudian ada 2 DC, kemudian ada 2 DC energy meter. Jadi sun ini dia membaca arus, membaca semua, maksudnya data-data lewatan keluar dan masuk untuk arusnya terbaca, untuk voltage-nya juga terbaca. Di sini ada 2 sun. Jadi Xen PLTS menggunakan sun atau ampere ini untuk pembaca ampere data yang lewat ini sebesar, kalau tidak salah waktu itu menggunakan yang 300 ampere. Jadi maksud Xen PLTS sekalian besar. Jadi ketika mungkin upgrade nanti sistem ke sistem 48 volt atau 96 mungkin ya, mungkin 48 saja kalau 96 kegedean. Jadi tidak perlu upgrade lagi untuk
Tidak perlu mengganti-ganti lagi untuk untuk sound-nya atau eee, pembaca arusnya. Kemudian di sini ada lagi MCB DC, kemudian di sini ada MCB DC load, trigger, jadi trigger ya untuk on off. Jadi on off-nya bisa kita setting di sini Mas guys untuk programnya, controllernya, untuk kontrolnya. Kemudian di sini ada lagi MCB DC. Jadi MCB DC baterai, jadi untuk baterai pengaman. Kemudian ada lagi MCB DC untuk solar panel. Jadi bisa kita amankan ketika ada petir kita turunkan gitu Mas guys. Kemudian di sini lagi ada energy meter, Thomson energy meter, ini juga yang MCB-DC-nya bermerek Thomson. Dia untuk Thomson-nya ini untuk di maksimalnya di 50 ampere. Dengan tegangan maksimal di 440 volt DC kalau tidak salah untuk tegangannya. Kemudian di sini ada lagi di sebelahnya MCB DC Thomson ini 3 ini ada energy meter atau EM energy meter bermerek juga sama Thomson. Thomson ini sudah terinstall lama ya Mas guys ya. Energy meter ini di data Ihsan PLTS sudah terinstall sejak tanggal 25 bulan 1 tahun 2024, masih online, masih aman. Kemudian untuk MCB-DC sudah Ihsan PLTS install ini sejak tanggal 9 bulan 5 tahun 2024 dan masih jos sama sekali sampai saat ini. Untuk inverter juga masih jos dari tanggal 7 bulan 4 2024. Untuk NPPT dari tanggal 7 bulan 4 2024 masih jos. Inverter dari tanggal 21 bulan 1 2025 masih jos juga. Oke, kemudian tadi sudah kita bahas untuk box yang sebelah kanan, kemudian ada lagi sound yang sebelah sini sudah kita bahas, kemudian ada MCB-DC, kemudian di sini juga ada lagi terminal. Jadi terminal-terminal dari kabel kita masukin ke terminal dulu, baru kita masukkan ke MCB. Kemudian baru kita masukkan lagi dikirim lagi menuju ke MPPT 60 ampere. Kemudian di sini ada ini Mas guys, ada alarm. Jadi ini waktu itu Ihsan PLTS untuk rancang sendiri. Jadi kita rakit sendiri untuk kita cari-cari searching di YouTube untuk diagramnya, kendalinya. Kemudian Ihsan PLTS gambarkan di gambar, kemudian Ihsan PLTS install dan akhirnya ya rancang kita, kemudian Ihsan PLTS install ya akhirnya ya menyala juga. Jadi akan kita simulasikan bagaimana eh, bagaimana cara kerja atau sistem kerja pada alarm ini Mas guys. Jadi ketika PLN menyala, jadi alarm akan menyala, akan kita simulasikan untuk PLN menyala. Oke, jadi untuk PLN menyala akan ada PLN akan on, kemudian alarm akan berbunyi. Akan kita simulasi Mas guys. PLN akan menyala 3 2 1. Jadi PLN akan menyala Mas guys. Jadi kemudian PLN akan menyala, kemudian ada di sini indikator PLN on. Oke, akan kita matikan lagi untuk PLN off Mas guys. Kalau untuk PLN off, Ihsan PLTS saat ini untuk setting masih di tetap mati Mas guys. Kita settingnya di inverter. Ketika inverter off, jadi PLN off akan ini apa namanya? Sebelumnya Ihsan PLTS jadi setting di PLN off ketika PLN padam. Dia akan mati. Namun sekarang Ihsan PLTS install setting ketika inverter ini mati, baru PLN off akan menyala lampunya untuk alarmnya, buzzernya. Jadi untuk saat ini PLN masih on, jadi menggunakan masih PLN sudah masuk, dia tidak akan bertabrakan dengan sistem PLTS. Jadi tidak akan bertabrakan karena gelombangnya dia sudah sinkronus, jadi informasinya sudah sinkronus untuk dinamikanya. Jadi dia tidak akan bertumburan dengan PLN dan PLTS dan juga beban. Jadi aman. Perpindahannya juga dengan 0 berapa detik begitu, tidak ada 1 detik, masih 0, berapa detik, masih milidetik mungkin. Jadi aman perpindahan. Jadi akan kita matikan lagi PLN-nya. PLN akan kita matikan dan indikator lampu PLN on akan mati. 1 3 2 1 PLN padam. Oke Mas guys, jadi sudah kita perlihatkan tadi untuk alarmnya yang Ihsan PLTS install di sini.
tadi untuk alarmnya, untuk PLN on dia akan menyala, untuk indikator lampunya, untuk ini lampu indikatornya, kemudian untuk PLN on, untuk buzzer atau buzzernya ini dia akan menyala juga. Jadi ini untuk di box panel ini kita install box panel ini panel P1 2025 atau panel 1 sudah kita install dari tanggal 6 bulan 2 2025. Nanti lain waktu akan Iksan PLS untuk gambarkan bagaimana rancangannya dari semua sistem yang ada di sini akan kita gambarkan satu persatu dan kita jelaskan secara seksama untuk diagram-diagram kendalinya maupun diagram pengawatannya. Kemudian untuk ini jadi sistemnya yang kita gunakan di sini ada di alarm ini ada buzzer yang buzzer AC 220, kemudian ada lagi indikator PLN pilot lamp dengan pertegangan juga 220. Kemudian ada lagi PLN off. Jadi ini juga buzzer yang ini masih tipe 220 AC. Kalau tidak salah 220 atau DC ya Mas Gis, kayaknya salah satu ada yang AC ada DC, lupa itu untuk Iksan PLS install waktu itu. Nah, jadi akan kita simulasikan Mas guys untuk inverter ini akan misalkan dia diberi beban akan ngetrip gitu ya, misal dia akan protek sendiri, jadi tidak akan rusak inverternya. Mungkin kalau digunakan sering terus-menerus dengan beban yang kejut yang tinggi, mungkin mesin las ataupun sumur bor, submersible gitu kan, dia akan protek, jadi aman. Jadi misalkan beban rumah tinggi langsung di on kan dia akan protek, akan mati. Jadi di sini akan Iksan PLS misalkan kita simulasikan menggunakan mesin las, jadi dia akan protek. Jadi kita di sini tidak akan membuat inverter menjadi protek, tidak akan membuat inverter menjadi protek, namun di sini akan kita simulasikan inverter ini akan mati. Jadi kita akan matikan secara manual. Jadi dia simulasinya seperti inverter ini ngetrip gitu, jadi merotek, jadi dia mati ketika diberi beban yang melebihi kapasitas dari inverter itu sendiri. Jadi nanti alarmnya akan berbunyi untuk ketika inverter ini akan mati ataupun protek. Jadi akan kita simulasikan Mas guys untuk inverter mati 3, 2, 1 akan kita simulasikan. 3, 2, 1 akan kita matikan. Oke Mas guys, jadi seperti ini alarmnya akan berbunyi. Jadi alarm akan berbunyi. Jadi ketika inverter ini protek, mati begitu kan? Mati total, maksudnya tidak menyuplai pembangkit listrik tenaga surya ini, jadi dia akan mati untuk alarmnya akan berbunyi. Jadi bisa kita deteksi, bisa terdengar lah Mas guys ya, ada indikatornya atau lampunya. Jadi ini juga suaranya sangat banter, jadi bip-bipnya itu sangat keras gitu Mas guys suaranya. Jadi bisa kita ketahui ketika seperti ini nanti, jadi ada proteksi, ada beban yang lebih gitu Mas guys, jadi inverternya ngetrip. Oke Mas guys, akan kita nyalakan kembali untuk inverternya. 3, 2, 1 inverter akan menyala kembali. 1, 2, 3. 3, 2, 1 inverter menyala. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk inverter kembali menyala Mas guys. Inverter kembali menyala. Dan untuk PLN off-nya akan padam. Nanti ini harusnya PLN off, untuk PLN mati dia akan berbunyi. Kemudian Iksan PLS akan pindah settingan menuju berganti menjadi inverter mati. Baru yang di PLN off ini akan padam. Nanti di sini namanya tulisannya akan Iksan PLS berubah menjadi inverter off. Jadi ketika inverter ini proteksi ataupun mati gitu, dikarenakan beban lebih ataupun mungkin ada short ataupun hubungan arus pendek, jadi untuk buzzer alarmnya akan menyala dan memberi peringatan begitu Mas guys. Jadi seperti itu untuk di penjelasan untuk di panel yang sebelah kiri ini untuk di PLN off, PLN on ataupun alarm begitu Mas guys. Jadi akan kita jelaskan lagi di sebelah kiri PLN, di sebelah kiri alarm. Di sini ada sistem ATS atau automatic transfer switch.
Jadi untuk automatic transfer switch ini adalah perpindahan daya dari mungkin PLN ataupun genset ataupun genset PLN ataupun PLTS PLN ataupun genset PLTS ataupun ya perpindahan dari dua sumber, pokoknya dari dua sumber yang berbeda. Jadi misalkan di sini sebelah kiri ini PLN, kemudian sebelah kanan PLTS. Jadi kita gunakan untuk dua sumber saja di PLN dan PLTS. Jadi perpindahannya dia akan berpindah, akan kita simulasikan ketika PLN menyala kemudian inverter mati. Jadi dia akan otomatis berpindah untuk di mesin ATS-nya. Jadi akan kita simulasikan untuk PLN menyala dulu. Oke, Mas guys, akan kita nyalakan dulu PLN-nya. Oke, jadi PLN sudah menyala, jadi akan kita simulasikan. Jadi PLN sudah menyala, akan kita simulasikan untuk inverter ini mati. Inverter mati ya kan? Kemudian untuk alarm ini nanti akan berbunyi, begitu. Alarm akan berbunyi, namun untuk indikator PLN masih on. Kemudian untuk ATS nanti dia akan ngoper sendiri, Mas guys, akan berpindah dari PLN dan PLTS secara otomatis akan berpindah. Jadi di sini perpindahannya pun dia tidak sinkronus, jadi masih ada membutuhkan jeda yang beberapa detik gitu dibandingkan dengan yang inverter yang Kenika ini. Jadi perpindahannya dia lebih halus yang di inverter ini. Jadi sudah mungkin hampir sinkronus ya. Tadi belum sinkronus, mungkin hampir sinkronus. Jadi perpindahannya tidak kerasa gitu seperti UPS komputer-komputer pada umumnya. Jadi begitu, Mas guys. Jadi akan kita simulasikan untuk ketika inverter padam. Jadi inverter misal mati ya mungkin ya, Mas guys ya. Jadi kalau PLN on ini dinyalakan ya tetap dia yang disuplai PLN. Mungkin inverter ini mungkin ada protek, ada konsleting, mungkin ada apa begitu. Jadi kita simulasikan inverter mati. Jadi untuk di ATS-nya ini akan otomatis mengoper berpindah ke PLN. Tadi untuk saat ini masih menggunakan PLN. Jadi dari inverter menggunakan line PLN, namun menggunakan output dari inverter begitu. Jadi akan kita simulasikan inverternya mati, jadi dia akan sepenuhnya masuk ke PLN untuk bebannya. Oke, akan kita matikan untuk inverternya, Mas guys, untuk di tes untuk alarmnya apakah berbunyi, kemudian ATS-nya automatic transfer switch-nya apakah atau ngoper, Mas guys, atau berpindah. Oke, akan kita simulasikan 3, 2, 1. Oke, Mas guys, jadi sudah kita pindah, Mas guys. Tadi mungkin kerasa, Mas guys ya, atau terdengar ada perpindahan daya dari inverter dan PLTS tadi berpindah dia, Mas guys. Namun untuk PLN untuk alarmnya tidak mati, Mas guys. Karena alarm ini juga tadi kan dari PLTS jadi berpindah ke PLN. Jadi alarmnya dia disuplai dari PLN. Jadi pertama alarm disuplai PLN PLTS, kemudian disuplai oleh PLN begitu. Jadi dia alarmnya tidak mati. Jadi alarm ini yang PLN off, jadi akan kita nyalakan, Mas guys. Jadi ketika inverter mati, jadi akan kita simulasikan inverter ini mati ya kan, akan kita simulasikan inverter ini mati dan juga PLN mati. Jadi misalkan ada pemadaman total ataupun emergency begitu, ataupun ya mungkin ada trouble, jadi ya akan alarm PLN on ini indikator akan mati, kemudian PLN off ini akan menyala, akan kita simulasikan, Mas guys. Namun untuk saat ini masih menggunakan PLN, PLS mati sistemnya, akan kita simulasikan untuk PLN off atau alarm proteksinya dia akan on gitu untuk alarmnya. Oke, akan kita simulasikan, Mas guys, untuk alarmnya. Jadi akan kita simulasikan ketika inverternya mati tidak menyala, kemudian PLN juga akan mati, akan kita simulasikan apakah alarmnya akan berbunyi. Oke, 3, 2, 1.
Oke, jadi seperti itu Mas guys ya. Jadi sistem PLS-nya mati. Ketika mungkin malam hari sistem PLS ini mati, kemudian terjadilah mungkin pemadaman blackout ataupun pemadaman bergilir begitu kan, inverter juga mati kondisi. Jadi untuk alarm ini akan berbunyi. Kemudian untuk ya alarmnya berbunyi Mas guys. Begitu alarm berbunyi di sini bisa Isan PLS setting untuk di beberapa milidetik untuk waktunya, misalkan di setting di 10 detik dia akan mati sendiri. Namun untuk Isan PLS saat ini masih gunakan jadi on terus. Jadi yang kita setting untuk mati sendiri itu di PLN on. Jadi ketika PLN on nanti dia akan mati, alarmnya tidak berbunyi seperti ini terus Mas guys ya. Dia alarmnya akan mati dengan beberapa detik seperti itu. Oke, akan kita simulasikan PLN nyala kembali, apakah untuk indikator lampunya akan menyala dan juga dia akan mati secara otomatis dengan beberapa detik, kemudian untuk PLN-nya apakah akan menyala indikator. Oke, akan kita simulasikan Mas guys. Oke Mas guys, akan kita simulasikan untuk PLN menyala kembali. Oke, 3, 2, 1, PLN on. Oke Mas guys, jadi PLN on, indikator sudah menyala lampu, kemudian buzzer alarm ini akan mati secara otomatis. So, dalam hitungan beberapa detik saja kita tunggu. Dia akan mati dalam hitungan beberapa detik. Oke, saat ini alarm PLN jadi sudah mati. Jadi di situ ada sistemnya. Jadi sistemnya bisa mematikan alarm ini secara automatic atau otomatis menggunakan yang Isan PLS di dalam ini yang install ada namanya, kalau tidak salah itu timer delay. Jadi timer delay relay NONC, normally open, normally close. Jadi untuk sistemnya DC di 5 volt DC. Jadi yang diinstal di dalamnya nanti lain kali akan kita perlihatkan untuk dalamannya untuk di alarm box ini, kemudian di energy meter DC box ini seperti apa dalamannya. Oke Mas guys, jadi ya cukup sekian untuk penjelasan sistem Isan PLTS yang Isan PLTS gunakan. Jadi akan kita matikan dulu untuk PLTS-nya. Jadi untuk saat ini masih menggunakan PLN, akan kita matikan PLTS, jadi dia akan mati dan perbedaannya tidak kerasa jika menggunakan PLN berpindah ke PLTS ataupun PLTS ke PLN begitu. Jadi sudah mungkin hampir sinkronis. Jadi akan 3, 2, 1 kita matikan PLN. Jadi indikator lampu PLN akan padam dan juga untuk PLS akan ngoper dari PLN ke PLS. 3, 2, 1 PLN mati, indikator akan mati. Oke Mas guys, jadi untuk PLN sudah kita matikan, PLN sudah padam, PLN on akan padam indikatornya. Kemudian untuk inverter sudah bekerja lagi menggunakan sistem PLTS. Oke Mas guys, jadi cukup sekian penjelasannya Isan PLS. Untuk baterai belum kita syuting Mas guys ya, nanti lain waktu akan kita syuting dan review baterai yang Isan PLS gunakan. Waktu itu sih sudah Isan PLS review untuk baterainya di malam hari yang kita gunakan di sistem baterai di 24 volt DC dengan 200 ampernya. Kemudian di jenisnya di LiFePO4 lithium ion phosphate. Jadi untuk BMS-nya kita menggunakan BMS yang arus keluarannya di maksimal di 500 ampere, di 100 ampere kalau tidak salah. Kemudian arus masuknya di 50 ampere. Oke Mas guys, jadi ya lumayan capek juga Mas guys untuk menjelaskan untuk sistemnya ini mungkin secara detail ya Mas guys ya. Jadi ya dari tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini ada namanya TC atau TC kabel untuk apa, untuk perapi kabel, jadi untuk boxnya kabel begitu. Oke Mas guys, terima kasih telah menonton di channel Ihsan PLTS. Jangan lupa saksikan video-video Ihsan PLTS dan review-review selanjutnya. Salam Renewable Energy Indonesia, salam satu arus, salam pokoknya tetap utamakan apapun pekerjaannya di bidang kelistrikan, tetap utamakan di keselamatan dan kesehatan kerja. Oke Mas guys, walaupun energi ini gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus menggunakannya
secara cukup, jadi tidak boleh secara berlebihan. Oke. Cukup sekian Mas Kes untuk di review untuk di sistem Isan PLS di monitoring kontrolnya. Oke. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah kata mungkin salah dalam penjelasan begitu. Jadi Isan PLS mohon maaf. Jadi ketika ada penjelasan dan salah kata, oke. Cukup sekian untuk review Isan PLS kontrol monitoringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.